Jalannya tuh zigzag gitu. Jadi diagonal dari pojok sini, nyebrang jalan ke sana, nanti dari sana nyebrang jalan lagi ke sini. Kayak gitu terus. Jalan dan sepanjang perjalanan. Simbah tadi tuh nggak ngomong apa-apa, dia cuman diem aja. Mas Mulki mau ngajak ngomong juga nggak enak gitu kan, takutnya simbahnya memang lagi fokus ke jalanan. Mas Mulki pun ikut diem gitu, sampai akhirnya ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane cerita kali ini datang dari salah satu kawan subscriber namanya Mas Mulki. Sebuah pengalaman yang diceritakan Mas Mulki itu terjadi sekitar tahun 2014. Beberapa tahun yang lalu, belum ada 10 tahun yang lalu, dan ya mungkin masih relatif segar gitu ya kejadiannya. Mas Mulki itu waktu itu ceritanya lagi nyantri. Jadi santri di sebuah pesantren yang cukup ya, pesantren yang besar di Jawa Tengah. Dan waktu itu ceritanya bapaknya sakit. Bapaknya sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Lanjut lagi ke Mas Mulki tadi. Nah, waktu itu kan lagi asik-asiknya nyantri, tiba-tiba bapaknya sakit. Mas Mulki ini tinggalnya di daerah Seragen situ. Bapaknya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah dikabari, akhirnya Mas Mulki pun pulang. Pulang ke rumah, ikut ngerawat bapaknya di rumah sakit, kurang lebih sekitar 5 hari bapaknya dirawat. Akhirnya alhamdulillahnya bapaknya sembuh dan dibawa pulang ke rumah. Nah, semenjak itu ada sebuah tugas yang diamanatkan ibunya Mas Mulki tadi, yaitu buat nganterin termos. Termos air panas yang pernah dipinjem sama ibunya dari buliknya. Buliknya itu beda desa, dan waktu itu untuk menuju ke sana ya Mas Mulki itu nggak ada kendaraan sama sekali, jadi cuman ngandelin angkot doang sama jalan kaki begitulah ya. Dan singkat ceritanya tuh begini, Mulki ini tolong, kan udah selesai semua, termosnya dikembalikan ke Bulik Yani. Oh nggih bu. Akhirnya Mas Mulki pun berangkat, tapi begini bu, agak siangan sedikit ya bu ya, sebada duhur aja, selepas duhur, soalnya ini nanggung nih udah mau masuk duhur waktu itu. Oh iya ndak apa-apa gitu, selepas duhur aja. Selepas duhur Mas Mulki langsung siap-siap. Biasa baju santrinya itu masih dipakai gitu, baju kemeja lengan panjang pakai kopiah, bawahnya itu masih pakai sarung. Itu udah kebiasaan gitu ya, setiap hari emang kayak seragamnya tuh kayak gitu. Dan ya udah, berangkatlah Mas Mulki waktu itu nenteng termos, bawa uang pun seadanya waktu itu, kayak cukup buat naik angkot pulang pergi aja. Nah, perjalanannya tuh seperti ini. Mas Mulki dari tempat rumahnya itu harus jalan dulu keluar sampai depan gang, naik angkot. Naik angkot kurang lebih sekitar berapa kilo ya, 3 atau 4 kilo. Di situ Mas Mulki turun. Nah, untuk menuju ke rumah buliknya, Bulik Yani itu, Mas Mulki harus jalan dulu. Itu jalanan kampung yang
Jalanannya tuh masih kasar, kanan kirinya tuh masih banyak kebun gitu, masih bener-bener kampung. Ya itu nggak masalah, kenapa? Karena Mas Mulki tuh udah sering lewat ke sana waktu masih kecil gitu, bahkan ya beberapa tahun lalu sebelum nyantri juga masih sering ke situ. Akhirnya udah turunlah Mas Mulki dari angkot itu sambil nenteng termos. Jalan dia pelan-pelan ke situ. Di langit di atas itu udah kok mendung ya. Mau hujan ini, harus cepet-cepet kata Mas Mulki. Tiba-tiba baru berapa langkah, sekitar baru berapa meter, sekitar 20 atau 30 meter masuk ke dalam jalanan kampung tadi, hujan deras, bres gitu, turun. Lah Mas Mulki bingung, waduh hujan deras gimana nih? Ini kalau misal diterusin nyampe sana tuh masih panjang ya jalanannya ya, masih kurang lebih sekitar 100 meter lebih gitu, masuk lagi terus belok begitu kan. Akhirnya Mas Mulki udah nyari tempat neduh dulu. Pas tengok, ternyata di sebelah kiri di depan sana itu ada sebuah gubuk atau saung kecil yang sebenarnya peruntukannya buat apa Mas Mulki juga nggak tahu. Wah, ada saung kebenaran. Akhirnya Mas Mulki pun lari ke sana, sarungnya dicincing, gas langsung. Dedet. Sampailah Mas Mulki di gubuk tadi atau saung itu. Nungguin di sana sambil berdiri gitu ya. Air hujan tuh nyiprat ke kaki. Nenteng termos begini masih pakai kopiah, nungguin berdiri di situ. Hujannya deresnya tuh katanya bener-bener deres banget, gede-gede banget airnya. Geledeknya juga kencang-kencang gitu. Waduh, ini gimana ini ya? Kok serem juga di sini di tengah kebun sendirian, mana gelap gitu kan. Meskipun masih siang waktu itu, mungkin sekitar jam 1:30 siang. Tapi karena lagi hujan deras dan di sana kan rapet begini ya, vegetasinya, tanamannya, dan lokasi saung tadi itu deket sama beberapa dapuran bambu. Jadi ya udah bener-bener siang itu tuh rasanya kayak sore menjelang maghrib. Gelap banget, ditambah itu derasnya tadi. Airnya tuh keluar dari sela-sela lubang bambu ya, yang nggak ketutup rapet. Nah di situ tuh kelihatan deres banget dan air tuh ngocor. Geledeknya jegar. Mas Mulki bingung. Padahal sebentar lagi gitu, ini tadinya kalau misal 10 menit lebih cepat aja mungkin udah nyampe rumahnya Bule Yani nih. Tapi nggak apa-apa wis. Ditunggu aja, sabarlah, daripada ngeluyur nanti basah semua, repot, masuk angin lagi. Udah sambil ini Mas Mulki tuh ngelamun, ngeliatin kanan kiri. Berharap ada orang yang lewat gitu, nawarin payung kayak atau apa kayak gitu yang bisa ditumpangin biar nggak kehujanan maksudnya. Ditungguin sampai 15 menit hujannya itu nggak reda-reda, masih kenceng aja. 20 menit masih hujannya. Jadi berhenti sejenak, cuman berapa detik bres lagi. Sejenak berapa detik bres lagi kayak gitu terus dan sampai 20 menit. Mas Mulki itu nengok ke sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanan itu arah masuk kampung, ini ke sebelah kiri sana di ujung banget. Wah, alhamdulillah ada orang lewat. Dari tadi dia dia berdiri di situ tuh nggak ada satupun orang yang lewat situ. Dilihatin gitu kan. Masih kecil kelihatannya. Wah, itu ada orang pakai payung. Payungnya warnanya kuning. Cerah banget, kelihatan banget nih. Diperhatiin terus, jalan makin deket. Jalannya tuh ke kanan, ke kiri, ke kanan, zigzag begitu. Nggak tahu, mungkin Mas Mulki tuh mikirnya, mungkin menghindari itu kali ya. Menghindari genangan air. Udah makin deket. Di situ Mas Mulki baru ngelihat dengan jelas kalau itu adalah sosok kakek-kakek. Wah, ternyata simbah gitu, tapi payungnya bagus banget, warnanya kuning dan payungnya gede. Mungkin punya cucunya atau siapa gitu. Warnanya tuh cerah pokoknya lah. Itu di mata Mas Mulki waktu itu kayak kok nggak cocok banget gitu ya, yang pakai bapak-bapak, kakek-kakek gitu, simbah gitu. Udah makin deket. Diperhatiin terus loh. Kayaknya si kakek itu sering ngeliatin ke arahnya, sering ngelirik. Dan arah jalannya terakhir gitu,
itu dari ujung sana zigzag ya, dia tuh nyebrang jalanan motong diagonal gitu dan menuju ke arahnya Mas Mulki. Wah, ini Simbah mau ke sini nih, kayaknya mau nawarin payung nih, katanya seperti itu. Akhirnya ngedeket. Dek, udah lama nunggunya, katanya. Wah, anjir, Mbah, saya udah lama nunggu di sini, udah nggak tahu lah pokoknya dari pertama kali hujan. Emang adek mau kemana? Kamu mau kemana, nak? Ini saya mau nganterin termos di bule saya, bule Yani namanya. Oh, Yani, iya saya tahu gitu. Terus mau nungguin di sini terus? Iya, Mbah, saya mau nungguin sampai hujan reda. Ini hujannya sampai malam, nggak berhenti-berhenti loh. Loh, kok Simbah tahu, katanya. Ya saya tahu, orang biasanya juga begitu. Kalau hujan begini ya bakalan lama banget ini sampai malam, katanya. Oh begitu ya Mbah. Waduh, terus gimana ya Mbah? Ngeluyur aja Pak ya Mbah ya. Gini aja, ayo sini Simbah anterin pakai payung ini biar kamu nggak basah, kasihan, kata Mas Mulki seperti. Wah, nanti merepotkan Mbah. Simbah kan mau ke sana kan, mau keluar kampung sana. Ya tadinya sih iya, tapi ya kasihan ngelihat kamu di sini. Ayo Simbah anterin aja ke sana gitu. Wah, ini apa nggak merepotkan Mbah? Ndak apa-apa gitu. Ayo ikut sini, ikut Simbah. Sebentar kok, paling di situ kan rumahnya. Injih Mbah, rumahnya di situ. Akhirnya Mas Mulki pun tanpa pikir panjang lagi, ya udah diterima aja, mungkin ini rezekinya. Dan memang Mas Mulki kalau harus nunggu sampai malam di situ kan juga repot juga, nanti ibunya nyariin di rumah. Dan akhirnya Mas Mulki pun ngikut, maju dipayungin sama Simbahnya. Biar saya aja Mbah yang megang payungnya. Ndak usah, katanya, kamu udah repot bawa termos itu. Oh nje Mbah, akhirnya beneran itu dipayungi sama Mas Mulki, dimayungin Mas Mulki terus si bapak-bapak atau kakek-kakek tadi. Jadi kakek-kakek itu tuh pakai kemeja, pakai celana pendek di atas lutut, nyeker, nggak pakai sendal. Kemejanya tuh kemeja safari, warnanya hitam tapi udah pudar, jadi cenderung ke abu-abu gelap seperti itu. Udah lusuh. Dan si bapak tadi juga pakai kopiah, kopiahnya juga udah pudar, udah kecoklat-coklatan kayak gitulah. Jalan ke sana sama si Mas Mulki tadi. Nah, jalanannya tuh begini. Mas Mulki kan ngikutin gitu, yang pegangin payung gitu biar badannya tuh nggak basah. Ngikutin. Nah, Simbah tadi tuh jalannya tuh aneh. Jalannya tuh zigzag gitu. Jadi diagonal dari pojok sini, nyebrang jalan ke sana, nanti dari sana nyebrang jalan lagi ke sini, kayak gitu terus jalan. Dan sepanjang perjalanan Simbah tadi tuh nggak ngomong apa-apa, dia cuman diem aja. Mas Mulki mau ngajak ngomong juga nggak enak gitu kan, takutnya Simbahnya memang lagi fokus ke jalanan. Mas Mulki pun ikut diem gitu, sampai akhirnya di tengah perjalanan Mas Mulki pun nanya, Simbah tinggalnya di mana Mbah? Oh, saya tinggalnya ini, lurus ke sana. Kalau bulikmu, bulik Yani kan belok kanan situ kan di tikungan. Oh njih Mbah, lah lurus ke sana kan kebun ya Mbah ya? Iya, di balik kebun ini di situ ada rumah Simbah. Rumah jelek katanya, kayak gitu. Biasalah orang tua gitu, buat apa lagi ya, cuman rumah-rumah itu doang katanya. Lah Simbah tinggal sama siapa? Ditanya seperti itu. Saya tinggal sama cucu. Oh cucu ya Mbah ya? Iya. Oh ya, nah udah, obrolannya cuma sebatas itu, nggak ngejawab lagi Simbah tadi. Jalan pelan-pelan ngikutin alurnya kakek tadi berjalan zigzag kanan kiri terus, sampailah mereka di tikungan. Di tikungan Mas Mulki itu ketemu sama pengendara motor, gitu, motor 2 tak yang suaranya cukup berisik. Dari sana ngedeket sama Mas Mulki, ngerem, dia takut nyiprat atau apa. Dan ngeliatin Mas Mulki tuh aneh gitu. Ini kok orang aneh sih, nggak tahu ya, cara pandangnya si pengemudi motor tadi kok agak sedikit aneh. Tapi ya Mas Mulki bodo amat gitu ya, orang namanya udah dipayungin kayak gitu, tetap jalan ke sana. Dan sampailah Mas Mulki di terasnya
Bule Yani. Udah sampai di situ, Mas Mulki kan naruh termosnya dulu. Sebentar ya Mbah ya. Mas Mulki naruh termosnya. Posisi Simbahnya kan di belakang. Mas Mulki ke sana. Naruh termos. Jadi begini, rencananya Mas Mulki tuh mau bilang terima kasih banyak. Mungkin mau ngobrol-ngobrol sedikit. Atau setidaknya ngasih sesuatu buat Simbah tadi. Giliran balik badan, Mas Mulki tuh kaget. Astagfirullahaladzim, Simbahnya mana gitu? Kok baru berapa detik udah hilang gitu? Ini kemana ya? Kemana dicariin kan? Coba kesana lagi. Tengok. Dan ternyata Mas Mulki itu ngelihat si Simbah tadi tuh udah di ujung sana, di tikungan tadi. Udah di situ begini sambil megangin payung, nunduk begini. Terus Simbah tadi berjalan ke arah kebun. Dan semenjak ke arah kebun kan aslinya payungnya itu kelihatan warna kuning gitu. Kontras banget kan lewat di sana. Setelah lewat satu tanaman pertama ada batang pohon besar, entah batang pohon apa itu. Lewatin itu, setelah itu udah nggak kelihatan lagi. Dan setelah itu hujannya tuh berhenti. Wah, hujannya berhenti, udah terang nih gitu. Wah, harusnya tadi nungguin sebentar lagi juga nggak apa-apa gitu, kasihan Simbahnya. Tapi si kakek itu kok aneh ya gitu. Cepet banget dari sini nyampe tikungan situ cuman hitungan mungkin 2 detik kali ya. Wah, di situ pikirannya Mas Mulki tuh udah yang aneh-aneh. Pikirannya udah agak sedikit kacau. Ditambah lagi Bule Yani keluar. Mulki, kamu apa-apaan sih kayak gitu ngeluyur gitu? Tuh bajunya basah semua kan. Nah di situ Mas Mulki baru astagfirullahaladzim. Iya, kok basah semua ya? Perasaan tadi aku dipakein payung sama kakek itu, tapi kenapa ini basah semua? Ya udah sana kamu ganti baju dulu, sana buruan nanti masuk angin. Akhirnya apa dipinjemin bajunya ini ya, berarti sepupunya Mas Mulki sama-sama cowok seumuran juga dan akhirnya pas. Pakai celana dipinjemin sarung, katanya mintanya Bule sarung aja lah gitu. Oh ya udah sarung, akhirnya pakai sarung. Baju yang tadi buntel lagi, sini mau dicuci sini atau mau dibawa pulang aja. Bule minta kresek aja. Oh ya udah akhirnya dimasukin kresek. Bulenya nanya, kenapa kamu ngeluyur kayak gitu? Kenapa nggak nunggu hujan reda aja? Nah ceritanya panjang Bule. Panjang apaan? Gaya-gayaan ceritanya panjang. Beneran Bule, ceritanya itu panjang. Jadi gini, tadi pas aku kesini baru masuk sebentar, tiba-tiba hujan deres. Ada suara kereta ya. Tiba-tiba hujan deres, ya udah aku kan ngaup dulu Bule. Takutnya kehujanan ya. Ya ngaup, harusnya kamu mestinya nungguin, sabar, jangan buru-buru kesini. Nah masalahnya itu Bule, aku lagi ngaup di sana. Udah hampir setengah jam lah aku berdiri di sana. Nggak ada satu orang pun lewat, mana gelap banget, geledeknya banyak kan. Aku juga gimana agak sedikit takut. Dan tiba-tiba di situ aku ngeliat ada seorang kakek jalan dari tikungan situ loh Bule. Dari tikungan situ itu ngedeket ke sana. Tapi memang jalannya aneh, zigzag dari kanan kiri begitu. Akhirnya si kakek tadi ngedeket dan nawarin payung Bule. Ayo diantar. Nah aku tuh udah nggak mau, aku udah mau nolak. Tapi si kakek tadi bilangnya nggak apa-apa, ayo kasihan kamu. Ya udah aku ikut aja, dipayungin sama kakek tadi. Jalan terus ke sana dipayungin. Dan nggak tahu Bule, begitu sampai di depan rumah, aku kan naruh termos gitu ya. Maksudnya tuh mau bilang terima kasih sama kakek, sekalian mau ngasih uang gitu, kasihan udah tua. Lah terus gimana? Nah pas aku balik, si kakek itu udah nggak ada, udah hilang kemana? Ya nggak tahu Bule, pokoknya nggak ada lah. Si kakek itu udah hilang. Dan pas aku cari-cari, ternyata kakek tadi udah berada di tikungan itu Bule. Nggak mungkin lah 2 detik gitu, orang lari kenceng banget juga nggak mungkin nyampe ke situ. Itu udah di sana dan nunduk begini kayak permisi, dan aku belum sempat bilang terima kasih waktu itu. Nah setelah itu kakek tadi tuh jalan ke arah kebun yang di depan tikungan itu. Ada pohon besar kan Bule, nah ngilang di sana. Wah kok serem ya. Memang sih
Ini cerita dari Pak Lekmu. Waktu Pak Lekmu masih kecil, memang dulu pernah ada, katanya ada seorang simbah-simbah atau kakek-kakek yang suka nganterin orang kehujanan gitu ya. Tapi ini dulu banget, udah lama cerita ini nggak boleh dengar lagi. Ini dulu banget, katanya pernah ada kejadian kayak gitu. Mungkin kakek yang sama kali ya. Nanti nunggu Pak Lekmu ini mandi dulu deh gitu. Dan akhirnya Pak Leknya waktu itu udah selesai mandi, datang ke situ. Weh, kamu datang ke sini katanya. Lalu udah akhirnya nih sini mas, cerita dulu gitu. Cerita nih, dulu sampean itu pernah ngalamin apa sih? Yang payung-payung itu loh katanya kayak gitu. Oh, waktu itu, jadi itu pas Pak Le masih kecil, pernah dianterin kayak gitu lagi kehujanan, terus dianterin sama kakek-kakek, tapi ya kayak gitu badannya tuh apa ya, payungnya bocor atau gimana, pas pulang-pulang tuh malah kelebes gitu. Kelebes itu maksudnya basah kuyup, jadi kayak nggak dipayungin. Nah Pak Le, itu persis itu yang aku alamin tadi Pak Le. Aku pun sama seperti itu. Ya itu tadi aku udah cerita ke Bulik, nggak usah diulang lagi ya ceritanya. Dia diceritain lagi seperti itu, dipayungin, tapi nggak tahu ini bajuku malah basah kuyup semua kayak gini. Wah, kok sama persis ya kata Pak Le-nya. Ini kayak sesuatu yang terulang lagi, udah lama banget gitu. Berarti ya si kakek itu masih ada sampai sekarang ternyata. Iya Pak Le, aku juga beneran tadi aku tuh kayak gitu. Dan aku pikir pas jalan sama pakai payung itu bener-bener nggak ngerasain ada tetes air yang nempel di badan. Dikiranya tuh kering, kalau nggak disadarin sama bule yang bajuku ternyata basah kuyup, ya aku nggak bakalan ngeh Pak Le. Orang nggak ngerasa dingin sama sekali kok, biasa aja perasaan tuh. Ya udah badan tuh kering gitu, tapi pas ngeliat gini astagfirullahaladzim, ternyata bajuku basah semua. Dan yang aku nggak tahu Pak Le itu siapa, maksud dan tujuannya apa itu aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas ya kalau nggak dianterin sama kakek itu ya mungkin aku masih berdiri di sana kali ya. Iya juga sih, bener juga sih. Tapi kalau dipikir-pikir apa ya manfaatnya ya, katanya kayak gitu. Iya juga ya Pak Le ya, manfaatnya apa ya, orang aku tetap basah begini toh hujannya juga berhenti. Tadi bilangnya hujannya bakalan sampai malam, katanya seperti itu. Tapi gini loh Pak Le, mau cerita lupa nih. Dulu waktu Pak Le masih kecil, memang ceritanya itu ada banyak. Pak Le itu mengalami hal seperti itu dan Pak Le itu termasuk yang selamat. Karena banyak dulu, ini ngomongin dulu ya, konon banyak yang hilang setelah dipayungin sama si kakek itu tadi. Makanya semenjak itu ribut-ribut lah pada anak tuh, beberapa hilang nanti ketemunya beberapa hari kemudian, tapi masih hidup semua, nggak ada yang mati, alhamdulillahnya seperti itu. Nah semenjak hari itu, yang dulunya tadinya anak-anak itu kan pada berani hujan-hujanan, semenjak itu wah pada nggak ada yang berani. Udah hujan gede mau kayak gimana, anak-anak tuh jadi pada takutnya tadi itu ketemu kakek payung kuning itu, katanya seperti itu. Wah berarti serem ya. Untung aku nggak diculik berarti ya Pak Le. Ya iya, alhamdulillah untung kamu nggak diculik. Pak Le juga nggak diculik gitu. Iya Pak Le juga nggak diculik untungnya, tapi kakeknya tuh baik loh gitu. Iya memang katanya juga baik, itu yang pernah diculik. Ini rumahnya di belakang Pak Le nih. Dulu waktu kecil pernah diculik sama si kakek itu. Jadi kayak gitu kasusnya, sama lagi hujan-hujanan, disuruh pulang, ayo sini pulang pakai payung, dan dia tuh ikut. Katanya nanti mau dikasih makan, dibawa ke rumahnya. Rumahnya itu katanya bener di kebun yang itu, yang di tikungan lurus di sana. Dan si anak tadi itu ke sana, dikasih makan di situ. Wah anget, dibikinin teh, dikasih makan, dan di sana juga banyak anak-anak yang lain. Intinya temannya banyak, dia nggak sendirian, dan entah kenapa kata dia sewaktu masih kecil itu rasanya nyaman banget tinggal di situ. Dan
dia sampai lupa buat pulang ke rumah. Itu sampai malam di sana bener-bener rame. Si kakeknya pas malam itu ngedalang, bikin wayang-wayangan, tapi ya wayang-wayangnya begitu lucu-lucuan. Nah, si anak-anak tadi yang rame itu pada nontonin semua sambil makanin singkong rebus, ada kacang rebus, ada minumannya, ada teh manis kayak gitu. Pokoknya itu katanya enak banget di sana, nyaman, sampai akhirnya suatu hari itu ada yang ngetok di rumah itu. Dan anehnya tuh begini, satu lagi, hari di rumah itu nggak pernah pagi, selalu malam, selalu gelap. Dan si anak itu inget banget malam itu ada yang ngetok, tok 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 tok, dan itu pas dibuka sama si kakeknya adalah salah satu dari warga sini. Sekarang udah meninggal orangnya. Beliau itu adalah orang pinter yang bilang ke si kakek tadi, "Mbah nuwun sewu, saya itu mau jemput si anak ini," katanya seperti. Dan si anak ini yang ditunjuk itu ya si bocah itu gitu. Dan akhirnya dikasih sama si kakek, "Oh iya, silakan dibawa gitu ya. Maaf ya kalau lama menginap di sini, saya memang nunggu ada yang jemput," katanya. "Oh begitu, ya udah, terima kasih. Ini anak ini saya bawa ya," katanya. Di sana si orang pintar tadi tuh ngelihat masih ada beberapa anak yang nggak dikenal satupun gitu. Dan waktu itu sempat nanya, "Mbah, iniku kalau yang mereka itu juga saya ambil gimana, Mbah?" "Oh kalau yang ini jangan, nanti yang ngambil orang lain," katanya. Oh ya udah, permisi, akhirnya pulang. Dan begitu pulang, si anak tadi itu ketemunya di kebun, lagi tidur di situ. Disamperin kata si orang pintar itu, "Ayo jemput ke kebun sana." Akhirnya warga pun ke sana, dibangunin, "Tong tong, bangun, bangun." Udah bangun, dan dia itu udah berapa hari lah, 2 atau 3 hari itu hilang. Dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, semuanya baik-baik aja. Anak itu tuh masih kondisinya sehat, baik-baik aja. Dan ya itu gede nyampe sekarang nyampe punya anak gitu. Jadi semuanya tuh normal ya. Cuma ada pengalaman seperti itu. Dan untungnya kamu juga kayak gitu, kamu nggak dibawa gitu, kamu langsung dibawa ke sini. Mungkin ini kali ya Pak Le ya, tadi aku bilang mau ke rumahnya Bule Yani, makanya diantar ke sini. Tapi kalau misal ada orang yang ditanya nggak tahu mau kemana gitu, atau lagi main-main nggak tahu tujuannya kemana, ya mungkin bisa jadi itu dibawa ke rumahnya si kakek. Wah, kamu bener nih, bisa masuk akal katanya seperti itu. Bisa jadi itu yang dibawa ke rumah si kakek adalah orang-orang atau anak-anak yang nggak punya tujuan. Sementara kamu ada tujuan buat datang ke sini, buat nganterin termos, makanya kamu dianterin ke sini. Wah, kamu brilian. Terus gimana nih? Kamu mau nginep di sini atau mau pulang gitu? Ini udah mulai sore loh. "Aku mau pulang aja Pak Le," gitu. "Tapi takut ketemu si kakek itu lagi," gitu. "Oh ya udah, gini aja, nanti Pak Le anterin aja pakai motor." "Oh gitu. Terima kasih Pak Le," gitu. "Tapi gini, kamu makan dulu nih, makan dulu. Nih, makanannya orang kampung, singkong rebus," katanya. Sambil ayo tehnya diminum. Akhirnya udah makan di situ. Setelah makanannya selesai, diantarlah pulang sama Pak Le-nya ke sana. Pulang naik motor, sambil nengokin ke arah kebun di mana si mbah berpayung kuning itu menghilang. Nah, di situ dia itu ngelihat, loh, ada si mbahnya lagi berdiri di sana. Begini megangin payung pakai 2 tangan, bungkuk begini kan. Terus begini nunduk sambil senyum. Nah, di situ dia pun balik senyum lagi begini, dan akhirnya udah hilang gitu aja. Makin jauh ke sana. Sampailah di rumah, dan akhirnya dia pun cerita ke orang tuanya, "Kamu nganterin termos aja lama banget." "Ya Bu, di sana hujan deras Bu, dan ada kejadian begini." Akhirnya diceritain lagi ya, yang gak usah gue ulang sekali lagi. Intinya seperti itu kejadiannya. Dan ya semuanya baik-baik aja. Itu menjadi satu pengalaman yang cukup menarik begitu ya. Mungkin ya ada pelajaran gitu ya bisa diambil.
kita ambil sesuatu yang positifnya dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatifnya. Ini mohon maaf terus terang ya, dalam cerita ini gue lupa nama tokohnya itu tadi siapa, makanya dari tadi nyebutnya dia gitu aja karena lupa, mohon maaf ya, terlalu banyak menghafal nama gitu, jadi efeknya tuh jadi begini. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Mohon maaf ya kalau misal banyak kekurangan di sana sini, banyak kesalahan, banyak sesuatu yang bikin gak nyaman di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Semoga kita semua dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Dan siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.